Ini adalah rakitan PC 7 jutaan paling worth it di 2023. What the fuck, sudah di sini, langsung aja kita spill mulai dari prosesornya. Intel Core i3 10105. Kenapa gak pakai seri F aja, Bang? Karena gue di sini butuh untuk encode video pakai Intel QuickSync. Ini adalah prosesor Intel generasi ke-10 yang punya 4 core dan 8 thread. Performanya di atas Core i7 generasi ke-7 bahkan. Prosesornya ini udah bisa lancar untuk editing video yang ringan hingga medium. Apalagi cuma untuk kebutuhan office, ya udah jelas enteng banget. Mau main game-game AAA juga ayo aja. Asalkan VGA-nya juga cukup mumpuni. Tentunya nanti dia juga bisa di-upgrade hingga Core i9. Untuk motherboardnya di sini kita pakai Asus Prime H410ME. Ini motherboard udah cukup oke untuk menemani Core i3 Gen 10. Udah support NVMe dan juga dapat garansi. Dan tentunya juga bisa di-upgrade hingga Core i9. Untuk RAM-nya di sini kita pakai Kingston Fury Beast 16GB DDR4. Ini kita pakai 2 keping 8GB. Jadi dia jalan dual channel. RAM segini udah enak banget untuk jalanin banyak apps, editing video, dan juga live streaming. Udah lega banget lah pokoknya. Kemudian untuk storage-nya, di sini kita pakai GB SSD NVMe 256GB dengan speed write di 1100 MB per second dan 1700 MB per second untuk speed bacanya. SSD segini udah cukup untuk install Windows, beberapa aplikasi, dan 1 atau 2 game ringan, game-game e-sport gitu. Kemudian untuk power supply-nya, kita pakai First Player DK500W 80+ bronze. Ini udah cukup untuk angkat VGA kita nanti. Udah bronze juga, jadi cukup irit daya. Cuma sayangnya, kalau nanti mau upgrade VGA ke yang lebih kencang lagi, ya kita harus sekalian upgrade PSU-nya ke 650W atau 750W. Kemudian untuk casingnya di sini pakai Aerocool Hexform. Ini casing MATX, bisa pasang hingga 5 fan case. Udah pakai tempered glass juga, jadi bisa pamer isi daleman PC-nya. Karena ukurannya cukup compact, jadi kita gak bisa pasang mobo yang lebih besar lagi. Kita cuma bisa mentok pakai ukuran micro ATX. Kalau mau pasang water cooling sih masih bisa, cuma kayaknya bakalan berasa sempit banget. Untuk kabel manajemennya sebenarnya udah bisa cukup rapi, cuma karena dia belum ada PSU cover, kabel di bagian bawah itu bakalan kelihatan menggumpal gitu ya. Dan untuk VGA-nya ini yang paling ditunggu-tunggu, kita pakai Power Color RX 6600. Ini VGA yang cukup powerful untuk disandingkan dengan Core i3 generasi ke-10. Udah pakai PCIe Gen 4. Jadi kalau pakai mobo yang masih PCIe Gen 3, bakalan ada sedikit penurunan performa. Sedikit banget tapi. VGA ini harusnya cukup lancar untuk mainin game-game AAA di 1080p. Oke, part kita sekarang sudah lengkap. Dan mulai langsung aja kita tes dari Cinebench R23. Di sini kita dapat multiscore di kisaran 5400-an. Kemudian kita tes Unigine Heavens Benchmark, dapat skor segini. Kita juga coba tes multitasking banyak apps. Kita buka banyak di sini mulai dari Chrome Tab, Adobe Photoshop, editing video, nonton live stream, dan masih cukup lancar untuk pindah-pindah berbagai aplikasi. Editing video di sini juga terasa nyaman. Dan untuk total RAM-nya usage-nya segini. Dan CPU-nya kurang lebih sekitar segini. Kemudian kita coba untuk main game Valorant. Di setting high kita dapat 150-an FPS dan 200-an FPS di setting low. Di sini nampaknya nggak ada bottleneck. Meskipun jarang banget, usage VGA-nya ada di atas 80%. Penggunaan dayanya juga cukup irit. Gak pernah lebih dari 40W. Apalagi pas setting low, jarang banget sentuh di atas 30W. Kita juga coba PUBG. Di setting ultra dapat 100-an FPS. Di sini nampak tidak ada bottleneck ya. Usage-nya sering di atas 80%. Dengan penggunaan daya hingga 100W. Suhunya ada di kisaran 75 derajat Celcius. Dan untuk setting low kita dapat di 150-an FPS. Dengan penggunaan daya yang lebih rendah tentunya. Jarang sekali sentuh 100W. Suhunya juga sedikit lebih rendah, jarang sentuh 75 derajat Celcius. Kita coba yang lebih berat lagi
yaitu COD Warzone 2. Di setting low kita dapat di 70-an fps dengan suhu masih di bawah 70 derajat Celcius dan penggunaan daya di sekitar 60 watt aja. Di sini gak ada bottleneck ya, meskipun antara CPU dan GPU gak ada yang sentuh 100% usage-nya. Kita juga coba game baru yang bagus dan cukup underrated. Ini adalah Shatterline. Di sini kita dapat di kisaran 100 fps di setting ultra dan 150-an di setting low. Di sini usage-nya juga jarang sentuh 90% dan suhunya ada di kisaran 75 derajat Celcius. Overall dengan spek segini sudah cukup memuaskan ya. Dipakai ngapain aja hampir gak ada kendala yang berarti. PR-nya mungkin cuma di PSU-nya aja yang berasa pas-pasan dengan VGA-nya. Atau kalau kalian punya rakitan yang lebih worth it lagi, boleh komen di bawah ya. Dan ada satu lagi PR-nya, yaitu ini PCIe-nya kayaknya masih Gen 3. Jadi ada sedikit penurunan performa dari RX 6600-nya. Kalau kalian pakai Mobo yang support PCIe Gen 4, performanya bakalan bisa lebih tinggi lagi. So, sekian dulu untuk video kali ini. See you on the next video.